Sebelumnya, perkenalkan kami dari Nice Team dengan teman saya Hadi Arizal Henry 2017-31222 dan Nailul Mona Safitri 2018-31071 serta saya sendiri Sulastri 2018-31204 yang akan menjelaskan tentang konfigurasi DNS. Pengertian DNS. Domain Name System atau disebut dengan DNS adalah sebuah aplikasi servis di internet yang menerjemahkan sebuah domain name ke IP address dan salah satu jenis sistem yang melayani permintaan pemetaan IP address ke VPN Vernacular Domain Name dan dari VPN ke IP address. DNS biasa digunakan pada aplikasi yang berhubungan ke internet seperti web browser atau email, di mana DNS membantu memetakan hostname sebuah komputer ke IP address. Selain digunakan di internet, DNS juga dapat diimplementasikan ke private network atau internet. Fungsi DNS. Yang pertama, kerangka peraturan pengiriman secara konversi atau menggunakan keuntungan jenis record DNS, dikenal sebagai record TXT. Yang kedua, menyediakan kualisan untuk kegagalan komputer. Beberapa server DNS memberikan perlindungan untuk setiap domain, tepatnya 13 server akan root server digunakan oleh seluruh dunia. Fungsi utama dari sebuah sistem DNS adalah: yang pertama, menerjemahkan nama-nama hostname menjadi IP address atau sebaliknya, sehingga nama tersebut mudah diingat oleh pengguna internet. Yang kedua, memberikan suatu informasi setiap suatu host ke seluruh jaringan internet. DNS memiliki keunggulan seperti: 1. Mudah. DNS sangat mudah karena user tidak lagi direpotkan untuk mengingat IP address sebuah komputer, cukup hostname atau nama komputer. Yang kedua, konsisten. IP address sebuah komputer boleh berubah, tapi hostname tidak boleh berubah. Konsep dan hierarki DNS. DNS adalah suatu bentuk database yang terdistribusi, dari mana pengolahan secara lokal terhadap suatu data akan segera diteruskan ke seluruh jaringan internet dengan menggunakan skema client server. Suatu program yang dinamakan name server mengandung sebuah segmen informasi dari database dan juga merupakan resolver bagi klien-klien yang berhubungan ataupun menggunakannya. Struktur dari database DNS biasa diibaratkan dengan menggunakan struktur file dari sebuah sistem operasi Unix. Seluruh database digambarkan sebagai sebuah struktur terbalik dari sebuah pohon tree di mana pada puncaknya disebut dengan root node. Pada setiap node dalam tree tersebut mempunyai keterangan label, misalnya .org, .com, .edu, .net, .id, dan lain-lainnya yang relatif terhadap puncaknya parent. Ini diibaratkan dengan relatif path name pada sistem file Unix seperti directory, bin, user, var, dan lain sebagainya. Pada puncak root node dalam sebuah sistem DNS dinotasikan dengan titik atau garis miring pada sistem file Unix. Materinya selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan melakukan praktek konfigurasi DNS. Ya, perkenalkan, nama saya Nailul Mona Safitri, NIM 2018-31071. Sebelumnya telah dijelaskan oleh anggota kelompok saya tentang materi DNS. Nah, di sini saya akan membuat konfigurasi DNS server menggunakan IP kita sendiri. Kita langsung saja buka terminalnya di CentOS. Lalu cek koneksi internetnya dengan ketikan perintah ping-google.com. Nah, jika seperti ini maka dia belum ada koneksi internetnya. Kita perlu aktifkan sistem ETA0-nya di sini.
Nah, jadi gunanya sistem ETH0 ini untuk koneksi internet. Lalu kita coba lagi. Kalau udah seperti ini berarti dia udah bisa untuk koneksi internetnya. Lalu keluar, Ctrl C. Nah, selanjutnya kita akan menginstal 3 buah paket, yaitu bind utils, dan bind chroot. Sebelum masuk, kita harus ke mode super user dulu. Lalu kita install dengan ketikan perintah yang seperti biasa kita gunakan, -y install bind utils bind chroot. Nah, di sini ada typo, maaf. Kalau sudah, kita enter. Nah, di sini adalah proses instalasi ketiga buah paket itu. Nah, kalau udah terinstall, kita akan melakukan file konfigurasi yang pertama. Tekan perintah vim /etc/name.conf. Nah, sini dia akan menyimpan di direktori etc dengan nama name.conf. Lalu enter. Muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada listen on port 53127.0.0.1. Ini adalah alamat maksud saya ini adalah IP si localhost-nya. Nah, di sini kita akan menambahkan IP kita sendiri. Insert 192.168.3.252. Lalu jangan lupa titik koma. Nah, 19.168.3.252 ini adalah IP kita sendiri yang udah kita setting sebelumnya. Lalu di bagian bawah, kalau query-nya kita tambahkan juga 192.168.3.252 dan titik koma. Setelah udah, jangan ada yang dirubah lagi karena bisa error. Lalu escape, simpan keluar. Nah, selanjutnya kita masuk ke file konfigurasi yang selanjutnya. RFC lalu tab. Nah, dia akan keluar otomatis sesuai dengan yang udah kita pelajari di PLJ 1 tentang fitur bus. Lalu enter. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini ada si punya localhost-nya. Di sini kita akan copy paste ini untuk domain kita nantinya. Untuk copy paste, pertama copy dulu perintahnya, kita insert terlebih dahulu. Maaf, escape aja. Ketikkan angka 5 YY. Nah, di sini ada keterangan seperti ini. Lalu kita paste. Nah, di sini ada keterangan seperti ini jika udah paste-nya.
Nah, sesuai dengan domain yang mau kita buat. Sini misalkan kita mau buat opensource.edu. Nah, di bagian filenya kita ubah juga sama. opensource.edu. Nah, ini adalah domain kita. Sedangkan file open source ini adalah file tujuan konfigurasi untuk domain kita. Kalau sudah, kita escape, lalu simpan keluar. Kita akan pindah direktori ke var name. Ketikkan cd /var /name, lalu enter. Selanjutnya kita ingin tahu apa isi direktori name ini. Ketikkan saja ls, enter. Nah, di sini ada name localhost. Ini tuh punya si localhostnya tadi ya. Dan ada opensource.edu. Sebelumnya saya udah coba dulu, jadi di sini ada. Nah, kalau belum, kita lanjut ke konfigurasinya. vim opensource.edu, enter. Nah, di sini karena sebelumnya saya udah coba dulu, maka udah muncul seperti ini. Tapi kalau belum, kita ketikkan manual. Nah, saya di sini akan menjelaskan secara singkatnya saja ya tentang penjelasan ini. Jadi $TTL ini tuh untuk menentukan waktu hidup si konfigurasinya. Jadi kalau sudah terlewat, maka file konfigurasinya tidak berlaku lagi. Dan selanjutnya 86400 ini tuh adalah untuk hitungan detiknya ya. Jadi kalau kita jadikan jam, ini adalah 24 jam atau 1 hari. Lalu $origin ini adalah $origin open source, ini adalah nama domain kita. Lalu serial ini kita bebas isinya ya di sini. Nah, saya isikan 1 2 3. Selanjutnya refresh. Lalu refresh ini tuh untuk perubahan waktu apabila terjadi percobaan isi file konfigurasi. Jadi setiap 3 jam ini, 3 jam sekali akan otomatis nge-refresh bahwa apakah terjadi perubahan atau tidak. Lalu retrieve. Ini misalkan waktu nge-refreshnya gagal, maka setiap 15 M akan terrefresh lagi. Selanjutnya expire ini kalau kita udah retry coba berulang kali selama 1W masih gagal juga, maka dia berhenti. Nah, ini tuh untuk kayak
untuk dimasukin ke cache memorinya gitu. Nah, tuliskan saja seperti ini, tekan manual. Lalu kalau sudah, kita simpan keluar. Klik 2 wiki, enter. Selanjutnya kita masuk lagi ke vim opensource.edu-nya. Nah, pastikan kalau sudah kita isikan tadi, pastikan warnanya seperti ini, berubah warna. Lalu kita ls-l. Nah, di sini opensource.edu-nya dia masih di root. Kita akan ubah ke name. Perintahnya yaitu chgrp name .opensource name spasi opensource.edu. Lalu enter. Kita lihat lagi apakah udah berubah. ls-l. Nah, di sini open source-nya udah diubah ke name. Lalu selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi yang selanjutnya, yaitu vim resolve etc/resolve.conf. Lalu enter. Nah, di sini seperti ini ya, ada name server 192.168.1.1. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah name server dari Windows yang untuk akses internetnya ini. Nah, di sini kita akan menambahkan name server IP kita. Di sini kita hapus saja yang ini. Tekan name server 192.168.3.252. Nah, kalau udah, simpan keluar. Escape dulu. Wiki. Selanjutnya kita ketikkan perintah service name restart. Lalu enter. Nah, jika udah seperti ini, kita selanjutnya ns lookup open source. Selanjutnya kita ketikkan ns lookup open source .edu. Jadi ini untuk apa? Ini adalah untuk cek server yang mana addressnya dan yang mana servernya. Nah, kalau udah seperti ini, berarti dia udah berhasil. Lalu selanjutnya kita
service HTTPD-nya. Service HTTPD /restart. Bentar. Ini adalah web server. Jadi pada dasarnya kita mau merubah localhost-nya kita menjadi opensource.edu. Jadi kita selanjutnya kita akan masuk ke browser. Lalu di sini kita tuliskan alamat, tuliskan IP kita. (192.168.3.252) lalu enter. Nah, jadi di sini kita udah berhasil, akan tampil seperti ini kalau udah berhasil. Nah, yang kedua kita akan coba di nama domain yang kita buat tadi, opensource.edu nya. Lalu enter. Nah, di sini juga sama ya kayak yang di sini HTTP tadi nih, yang di 192 ini sama, berarti dia udah berhasil. Seperti ini. Nah, jadi ini adalah file konfigurasi. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Thanks for watching this video and bye-bye.